Heho Pop gengs! Gumpalan batuan di bawah kerak bumi yang salah satunya ditemukan di Afrika ini masih membuat para ilmuwan bingung. Sulit untuk mengklaim jika kepingan ini adalah milik alien. Di sisi lain, belum ada jawaban dari mana asalnya gumpalan-gumpalan tersebut ditemukan. Padahal, fenomena ini telah ditemukan sejak 1980-an. Tapi bukan hanya tentang gumpalan batuan yang mengejutkan para ilmuwan di Afrika. Karena temuan di Kenya pada tahun 2018 mendapati sebuah celah besar dengan kedalaman 15 meter, lebar mencapai 20 meter, dan panjang mencapai 2.900 km terjadi di sana. Retakan ini bahkan membelah jalan raya antara Nairobi Narok yang merupakan jalanan tersibuk di Kenya. Hal ini pun menimbulkan dugaan jika negara di timur Afrika akan membentuk benua baru bersama Somalia, Tanzania, dan setengah dari Ethiopia. Menurut para ilmuwan, proses ini dikenal dengan sebutan rontoknya benua atau continental rifting. Namun hal ini bisa ada jika kekuatan besar terjadi di bumi. Diperkirakan, retakan besar ini mulai terjadi sejak 25 juta tahun yang lalu. Ahli geologi juga memperkirakan kedua lempeng ini telah bergerak menjauh satu sama lain dengan laju 2,4 cm per tahunnya. Jika semakin parah, laut baru akan mulai terbentuk oleh pemadatan magma di ruang yang tercipta akibat kerusakan lempeng. Jadi, bukan tidak mungkin dalam beberapa puluh atau jutaan tahun mendatang, laut akan menyebar ke sepanjang jalur retakan itu. Baik, jika kita telusuri patahan ini, kamu akan sampai ke satu negara yang dijuluki The Motherland atau Tanah Ibu. Ada sebuah gurun di belahan Ethiopia yang sangat aneh dan asing dijumpai di belahan bumi manapun. Tempat ini dikenal dengan Danakil Depression. Area gurun di kawasan ini justru berupa tanah dan bebatuan warna-warni yang membuatnya tampak terlihat bukan gurun. Sebenarnya, warna-warni yang dihasilkan ini berasal dari belerang, sulfur, mineral, dan garam dalam batuan. Meski terlihat cantik, nyatanya Danakil Depression ini justru dijuluki sebagai pintu gerbang kematian. Ini karena Danakil Depression adalah tempat terpanas di bumi dengan mencapai 50 derajat Celcius. Selain menjadi tempat terpanas, tempat ini juga dijuluki terpencil, terkering, dan terendah di bumi karena ketinggiannya 125 meter di bawah permukaan laut dan diprediksi bakal tenggelam menjadi samudra 10 juta tahun ke depan. Kita bergeser jauh ke Mesir, tepatnya 700 mil dari selatan piramida Agung Giza. Ada bangunan yang mirip dengan Stonehenge di Inggris. Memang tidak setenar Stonehenge, namun faktanya bangunan ini telah berusia 7.000 tahun dan diyakini sebagai lingkaran batu tertua di dunia. Atau mungkin sebagai megalitik penyelaras astronomi tertua di bumi ini. Menurut para ilmuwan, Nabta Playa dirancang sebagai kalender prasejarah untuk menandai dua fenomena langit yang signifikan. Titik balik matahari musim panas yang dikaitkan dengan timbulnya hujan musim panas dan pengaturan bintang-bintang di langit malam untuk membimbing diri mereka melintasi padang pasir. Beberapa arkeolog percaya bahwa orang-orang di Nabta Playa adalah peradaban awal dari kota-kota Nil pertama yang muncul di Mesir ribuan tahun kemudian. Nabta Playa pertama kali ditemukan di tahun 1974 oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Fred Wendorf, seorang profesor antropologi dari Southern Methodist University di Texas. Oke, jika anggapan kamu Afrika itu hanya tentang sabana dan gurun tanpa akhir, penting untuk mengunjungi perkampungan Rawasut di Sudan Selatan yang letaknya di sepanjang Sungai Nil. Tempat ini merupakan salah satu lahan basah terbesar di dunia dengan luas wilayah kurang lebih 130.000 km persegi. Jika dibandingkan, luas wilayah Sud ini hampir sama dengan wilayah Inggris. Yang menarik, beberapa wilayah Sud yang dangkal dihuni oleh beberapa penduduk dengan membuat rumah yang sangat adaptif terhadap perairan rawa. Rumah yang satu dengan rumah lainnya dipisahkan oleh genangan dan tumbuhan air, membuatnya unik dan memiliki nilai estetika.
Jika melihat pemandangan perkampungan ini dari ketinggian, kamu akan melihat panorama yang sangat indah. Tapi untuk bisa sampai ke tempat ini, kamu harus melewati medan yang sulit. Bahkan kadang-kadang tidak ada jalan yang bisa dilalui saking lebatnya tumbuhan rawa di sana. Selama berabad-abad, sulitnya medan rawa ditambah banyaknya buaya membuat penjelajah enggan mengunjungi Rawa Sud. Tapi di Sahara ada satu fenomena misterius yang dikenal dengan sebutan The Eye Sahara. Disebut sebagai mata Sahara karena jika dilihat dari udara bentuknya emang seperti mata. Sebenarnya mata Sahara adalah sebuah struktur geologis berbentuk lingkaran dengan diameter 40 km yang disebut seperti kubah dan diduga terbentuk sejak 98 juta tahun yang lalu. Fenomena ini pertama kali diabadikan dari luar angkasa melalui wahana Apollo 9 pada 10 Maret 1969. Tapi, bagaimana mata Sahara ini bisa terbentuk? Beberapa teori menduga jika pusaran ini merupakan hasil dari tumbukan benda angkasa. Namun, teori ini diragukan karena tidak adanya bukti pecahan maupun lelehan benda angkasa seperti meteor. Spekulasi lain menganggap jika mata Sahara ini adalah Atlantis yang hilang. Namun tetap saja, tidak ada bukti yang kuat mengenai spekulasi ini. Dan sampai sekarang, mata Sahara adalah sebuah fenomena aneh yang masih menjadi misteri. Misteri lainnya adalah bekas telapak kaki manusia setinggi hampir 1,5 meter ditemukan di kota Mbaluzi, Afrika Selatan. Dan diduga berusia 200 juta tahun. Namun banyak yang meragukan keaslian telapak kaki manusia raksasa ini karena tidak dalam posisi mendatar, melainkan vertikal. Para ilmuwan pun mengkajinya. Ada dua spekulasi. Yang pertama, 200 juta tahun yang lalu ada sejumlah besar perpindahan lempeng tektonik dan menyebabkan batu berubah pada posisi vertikal di atas tanah. Jejak kaki ini juga bukan berasal dari tanah liat atau tanah berpasir dan terjadi akibat hujan panjang dan pendinginan magma yang hanyut. Akhirnya, jejak ini membeku dan berubah menjadi batu. Jejak yang sama juga ditemukan jejak kaki raksasa berjari 4 di atas batu di suatu tempat di Paraguay. Spekulasi kedua, jejak kaki kuno raksasa ini diukir oleh manusia purba. Alasannya, karena pahatan hewan dan burung pada dinding-dinding goa atau batu alam banyak ditemukan. Satu lagi penemuan aneh yang ada di Afrika, tepatnya di Ethiopia. Sebuah gereja berdiri di bawah tanah dengan kedalaman 40 hingga 50 meter yang diperkirakan telah ada sejak 330 tahun sebelum Masehi. Hal ini membuat Ethiopia mengklaim negaranya sebagai negara Kristen tertua di dunia dan juga ditunjuk sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1978. Ada beberapa teori tentang pembuatannya. Gereja ini dibangun oleh para kesatria Templar, tentara salib Kristen pada abad ke-13. Namun, teori ini masih diragukan karena tidak adanya bukti nyata dari keterlibatan mereka dalam pembuatan gereja ini. Hipotesis lainnya adalah gereja ini dipahat berdasarkan perintah Raja Lalibela, seorang kaisar Ethiopia pada abad ke-12 dan awal abad ke-13. Sayangnya, gereja yang menjadi satu-satunya gereja di bawah tanah ini memiliki bentuk bangunan yang cukup mengkhawatirkan dan terancam hilang.